Suatu ketika di tahun 2017 maupun 2018, di mana umur saya masih 35 tahun, saya memiliki hutang yang sangat banyak, sekitar 8 miliar. Namun di tahun 2019, semenjak saya ikut dari FGF ini, dan saya juga mulai berserah pada Tuhan, puji Tuhan, bahwa hutang tersebut bisa kami bayarkan setengahnya. Salam semua, perkenalkan saya Andre Wahyu, ini saya Eva, kami dari iCare Rel. Ya, walaupun saya di Riau dan Eva berada di Jakarta, namun semenjak April 2020, semenjak itu saya aktif di iCare Rel dari April ya, 2020 melalui aplikasi Zoom. Saya mengetahui FGF ini pertama kali dari mertua saya yang kebetulan pastor di FGF Apanget di Manado. Dari saat itulah tahun 2019 saya mulai aktif mengikuti ibadah di FGF di Pekanbaru. Mungkin dari Bapak Ibu semua mengetahui saya juga membuat usaha di Ujung Batu. Usaha saya Suncrusher dengan nama PT Batu Injak Perkasa. Perusahaan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kami akui banyak sekali campur tangan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya maupun dari perusahaan saya. Perusahaan ini kami dirikan dari tahun 2014 dengan modal yang pas-pasan sampai berkembang dari 2 cabang di Riau maupun di Sumatera Utara. Suatu ketika di tahun 2017 maupun 2018, di mana umur saya masih 35 tahun, saya memiliki hutang yang sangat banyak, sekitar 8 miliar. Namun di tahun 2019, semenjak saya ikut dari FGF ini, dan saya juga mulai berserah pada Tuhan, puji Tuhan, hutang tersebut bisa kami bayarkan setengahnya. Saya percaya semenjak ikut di FGF ini, baik melalui teman-teman yang ada di pastoral, iCare Leader, maupun di kelas-kelas iGrow, saya percaya dari teman-teman pelayanan sendiri juga banyak membantu kami dalam doa maupun dalam kasih. Yang pertama kalinya mungkin tahun 2014 sampai 18 saya berjuang sendiri, nggak ada teman maupun sahabat ataupun keluarga yang saya miliki di Riau ini. Semua masalah saya hadapi dengan sendiri. Tapi sekarang melalui gereja FGF ini, saya percaya banyak sekali pelayan-pelayan maupun mungkin pastoral yang membantu kami. Karena itu Bapak Ibu jangan jauhi ibadah-ibadah, karena saya percaya dengan adanya ibadah-ibadah di iCare maupun kelas-kelas dalam Alkitab di iGrow, banyak sekali dukungan-dukungan maupun support yang bisa kita terima. Oke, ya, jadi benar banget kata suami saya tadi, Mas Andre. Saya secara personal sangat setuju bahwa hari-hari ini, apalagi di masa pandemi, itu kan karena masa pandemi sekarang banyak orang yang fokus untuk hidup sehat gitu kan, yang tadinya nggak pernah olahraga, sekarang jadi rajin olahraga, konsumsi vitamin dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita lupa gitu, kalau yang paling penting adalah jangan jauhi pertemuan ibadah-ibadah seperti tadi kata Mas Andre, karena ada satu firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang gitu. Jadi kita sama-sama mengencourage gitu ya jemaat IFGF Pekanbaru untuk terlibat hari-hari ini untuk lebih giat lagi beribadah. Dan karena tadi seperti kata Mas Andre, saya posisinya masih di Jakarta, tapi puji Tuhan saya diajak Mas Andre untuk join iCare RL sejak April 2020, itu kan mulai pandemi ya. Jadi kenapa sih gitu harus iCare? Memang kan kebaktian itu banyak ya di IFGF, ada kebaktian hari Minggu, kemudian ada kelas iGrow dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kenapa iCare gitu? Karena biasanya kan kalau ibadah yang lain tuh lebih satu arah ya. Jadi ibarat kata kita kayak domba yang dikasih makan. Tapi kalau di iCare kita tuh bisa dapat banyak manfaat. Misalnya yang pertama,
kita bisa terima firman Tuhan, tapi kita juga bisa membagikan firman Tuhan. Jadi ibadahnya tuh dua arah gitu. Jadi semuanya dilatih untuk sharing, kita bisa saling menguatkan, iman kita bisa dikuatkan karena hari-hari ini dunia akan semakin goncang, jadi perlu sekali untuk iman kita makin dikuatkan dan diteguhkan. Dan walaupun saya di Jakarta gitu, tapi saya bisa ngerasain gitu kan perhatian, kemudian support dari teman-teman iCare RL. Bahkan kemarin kita baru aja nikah tanggal 10 Oktober, saya ingat banget tuh sebelum nikah bahkan teman-teman iCare tuh nanya, kalian berdua tuh perlu support apa? Terus terang secara personal saya amazed gitu. Saya kan belum pernah bertemu langsung, tapi bisa saling memperdulikan. Dan kan firman Tuhan juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi waktu kita ada dalam satu komunitas yang benar, itu akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik, menumbuhkan iman kita, dan kayak ayat tadi bilang akan berguna untuk kehidupan kita saat ini dan untuk kekekalan. Jadi mari hari-hari ini kita sama-sama makin giat untuk beribadah dan mempersiapkan diri sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terima kasih. Mungkin itu aja ya kesaksian dari kita. Tuhan Yesus memberkati.